Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini Miss akan melanjutkan materi pembahasan geografi berhubungan dengan materi kelas 12 bab kedua, yaitu interaksi antara desa dan kota. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri desa apa, syarat-syarat desa apa, dan pengertian desa menurut para ahli. Sekarang kita akan membahas jenis dan fungsi di desa. Oke, untuk fungsi desa itu nanti akan ada 3 fungsi desa menurut Bintarto. Yang pertama adalah desa itu berfungsi sebagai daerah hinterland atau daerah pendukung. Fungsinya apa? Sebagai sumber penyedia bahan pokok yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama hubungannya dengan wilayah perkotaan. Baik itu berupa padi, jagung, ketelan, dan makanan lainnya yang dijadikan sebagai bahan pokok kebutuhan penduduk baik di desa itu sendiri, terutama untuk perkotaan. Yang kedua, fungsi desa adalah sebagai lumbung bahan mentah. Ya, seperti kita ketahui bahwa di desa itu banyak kegiatan berupa pertanian, perkebunan, peternakan, dan ada aktivitas nelayan di desa tertentu. Inilah yang menyebabkan desa itu berfungsi sebagai lumbung bahan mentah. Bahan mentah ketika diangkut ke wilayah perkotaan, itu akan diolah di industri yang banyak terdapat di wilayah kota. Yang ketiga adalah sebagai sumber tenaga kerja. Jadi di desa kebanyakan itu banyak terdapat jumlah umur produktif. Jumlah umur produktif yang bisa dijadikan sebagai sumber tenaga kerja yang terdapat di desa. Penduduk umur produktifnya lebih banyak. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah jenis desa. Untuk jenis desa ada berbagai macam bentuk berdasarkan yang pertama adalah mata pencarian. Berdasarkan mata pencarian ada 4 jenis desa. Yang pertama desa pertanian atau disebut sebagai desa agraris. Seorang petani lagi membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Untuk desa pertanian, mata pencarian utamanya di bidang pertanian ataupun perkebunan sebagai petani. Oke, kita lanjut ke jenis desa yang kedua adalah desa nelayan. Otomatis berada di pinggir pantai. Karena wilayah Indonesia merupakan wilayah yang banyak dikelilingi oleh laut, makanya desa nelayan juga banyak. Yang ketiga adalah desa industri. Untuk desa industri, ini adalah skalanya skala kecil. Industri batik, misalnya industri batik skala rumah tangga, atau industri tahu skala rumah tangga, dan industri lainnya yang tenaga kerjanya tidak lebih dari 10 orang. Yang keempat adalah desa perdagangan. Desa perdagangan bisa desa di bidang jasa juga ya. Seperti contoh di sini hasil yang ada di desa itu akan dijualkan di pinggir-pinggir jalan atau di wilayah khusus untuk adanya pasar kaget ataupun pasar setiap minggunya yang terdapat di desa masing-masing. Itulah untuk jenis desa. Ada desa agraris, ada desa nelayan, ada desa industri, dan ada desa perdagangan. Kita lanjut ke pembagian desa yang kedua adalah berdasarkan perkembangannya. Jadi setiap wilayah yang ada di desa akan memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda, tergantung dari aktivitas penduduknya masing-masing. Yang pertama ada desa tradisional. Kalau untuk desa tradisional ada beberapa cirinya. Yang pertama ditinggali oleh sebuah suku. Di Indonesia masih banyak suku-suku pedalaman yang bisa dijadikan sebagai contoh desa
tradisional. Yang kedua adalah adat tradisi leluhur masih dipegang. Karena di dalam desa tersebut itu mencakup satu suku dan dipimpin oleh kepala suku, makanya adat dan tradisi yang dipegang itu masih sangat erat. Selanjutnya adalah letak desa terpencil dan terisolir dari wilayah yang penduduknya rapat. Bisa saja di dalam hutan, sehingga mereka hanya berinteraksi dengan anggota suku tersebut. Yang keempat, masyarakatnya masih bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Ini karena mereka tinggal terisolir ya, jadi mereka bergantung pada alam. Kalau alam tersebut menyediakan sumber bahan baku yang banyak atau melimpah, berarti mereka cukup untuk memenuhi pangannya. Tapi kalau kurang, mereka tidak bisa mencukupi hidupnya untuk bertahan. Yang kelima, penduduknya cenderung tertutup dari daerah lain. Karena mereka terpencil dan terisolir, jadi kurang untuk menerima perubahan yang ada. Menerima perubahan. Karena letaknya yang terisolir. Jadi mereka hanya mampu berubah dengan kondisi yang ada sesuai dengan kondisi alam. Selanjutnya, hubungan antar personal sangat erat. Ya, otomatis karena dia masih dalam sebuah suku. Dalam sebuah suku itu yang tinggal ya keturunan yang berhubungan dengan suku tersebut. Ini salah satunya. Kalau di Indonesia contohnya di mana? Kalau di Indonesia contoh dari desa tradisional adalah yang terdapat di Banten. Salah satunya ya, suku Baduy. Tapi bukan ini ya, ini di Flores. Yang kedua, desa berdasarkan pengembangannya adalah desa swadaya. Bisa dilihat gambarnya itu akan berbeda sedikit dari desa sebelumnya. Itu sudah mulai adanya perubahan dari bentuk rumah. Berikut ciri-cirinya ada sekitar 9 ciri dari desa swadaya. Yang pertama adalah desanya terisolasi dari daerah lain. Jadi hampir mirip ya dengan desa tradisional, masih terisolasi dengan daerah lain. Jumlah penduduknya sedikit, tapi dia lebih banyak dari desa tradisional. Yang ketiga, mata pencarian penduduknya homogen di bidang pertanian. Kalau dia berada di pinggir pantai atau di pulau terpencil, berarti penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Jadi sama semua jenis mata pencariannya. Yang keempat, masyarakat desanya masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku. Karena homogenitas yang ada di wilayah desa swadaya. Jadi termasuk mata pencarian, agama, adat istiadat itu masih bersifat homogen. Yang kelima adalah cenderung membatasi diri dari pengaruh luar. Hampir mirip dengan desa tradisional, itu masih kurang menerima perubahan yang ada. Yang keenam, sarana prasarannya tidak memadai karena mereka terisolasi dari daerah lain, jumlah penduduknya sedikit dan mereka membatasi diri dari pengaruh dari luar, maka sarana prasarannya tidak memadai. Baik itu di bidang transportasi, pendidikan, dan yang ketujuh, fasilitas teknologi cenderung kurang berkembang. Ini masih berhubungan dengan ciri yang keenam ya. Yang kedelapan, hubungan masyarakat satu sama lain sangat terikat. Karena mereka terisolasi, jadi mereka masih berhubungan satu sama lain dalam suatu desa tersebut. Yang kesembilan, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang melakukan kesalahan, jadi hukumannya berasal dari keluarga tersebut atau hukum yang berlaku di keluarga dan di desa swadaya.
Contohnya di Indonesia adalah Desa Karangsembung. Desa Karangsembung yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga, desa berdasarkan perkembangannya adalah desa swakarya. Kalau tadi masih bersifat tradisional, kalau desa swakarya ini sudah mengalami transisi atau perubahan. Akibat dari beberapa penduduknya sudah mulai menerima perubahan yang ada. Ciri-cirinya yaitu mata pencariannya mulai beragam ya, karena sudah mengalami transisi atau perubahan. Termasuk itu ada istiadatnya juga sudah mulai transisi. Yang ketiga, pemerintah desanya sudah mulai berkembang. Kalau di sini biasanya di desa swadaya tradisional dipimpin oleh kepala suku, di sini sudah mulai dipimpin oleh kepala desa. Dari gambarnya kita sudah bisa lihat bahwa di sini masyarakatnya sudah mulai bergotong royong untuk memperbaiki jalan. Infrastrukturnya sudah memadai, kualitas hidup masyarakatnya sudah mulai meningkat dibandingkan jenis dua desa sebelumnya. Terus akses keluar daerah sudah mudah. Kalau tadi karena dia letaknya terisolir berarti sulit ya. Yang selanjutnya adalah teknologi sudah mulai digunakan walaupun perkembangannya masih tergolong rendah. Dibandingkan desa tradisional dan desa swadaya, ini desanya sudah mulai mengalami perkembangan dan sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya dan desa tradisional. Di Indonesia, contohnya adalah Desa Sukarara di Lombok Timur. Yang keempat, Desa Swasembada. Nah, untuk Desa Swasembada bisa dilihat di gambar ini sudah mulai menggunakan teknologi dalam bidang pertanian. Artinya, Desa Swasembada ini dianggap desanya lebih maju dibandingkan jenis desa swadaya, swakarya, dan desa tradisional. Berikut ciri-ciri dari Desa Swasembada. Yang pertama adalah kualitas dan taraf hidupnya semakin meningkat, karena sudah mengalami perkembangan ya di segala aspek kehidupan. Yang kedua, mata pencariannya beraneka ragam. Jadi beraneka ragam ini bisa sebagai petani, kebun, jasa ini di bidang perdagangan. Jadi sudah mulai adanya perubahan perdagangan. Jadi sudah mulai adanya perubahan dalam mata pencarian yang ada di penduduk desa tersebut. Yang ketiga adalah biasanya terletak di sekitar pusat kota. Yang keempat, karena dia berada di sekitar kota, otomatis teknologi dan alat yang sudah dimiliki itu sudah mulai modern. Sarana prasarana juga sudah tersedia. Tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan sudah tinggi. Karena pengaruh juga berhubungan dengan lokasinya dekat dengan pusat kota. Transportasi antar wilayah sangat mudah diakses. Hubungan antar wilayah lain sudah terjalin dengan baik. Jadi kalau desa swadaya, swakarya, dan tradisional itu masih menghidupi kehidupan desa sendiri. Tapi kalau desa swasembada, dia sudah bisa berinteraksi dengan desa lain, bahkan dia sudah bisa menjual produknya ke desa di sekitarnya. Menjual produk ke desa lain. Nah, di sini ditandai oleh desa-desa yang lokasinya dekat dengan kota, berarti perkembangannya sudah maju. Contohnya adalah di Jawa Tengah, Desa Karangrateng. Tidak hanya di Jawa Tengah ya, di masing-masing wilayah juga banyak terdapat desa swasembada. Itulah jenis desa menurut perkembangannya, ada desa tradisional, desa swadaya,
swakarya, dan desa swasembada. Berikut adalah, jadi pola keuangan desa menurut Bintarto ini sesuai dengan kondisi fisik, wilayah masing-masing. Untuk yang pertama adalah pola desa memanjang jalan. Bisa jalan, bisa ini rel kereta api ya. Jadi penduduknya tinggal mengikuti bagaimana bentuk perkembangan dari ruas jalan yang ada di desa masing-masing. Jadi dia mengikuti bagaimana bentuk dari ruas jalan rayanya. Ketika desa itu terbentuk memanjang, mengikuti bentuk jalan, ini akan mempermudah akses jalur transportasi dan mempermudah akses pengangkutan barang dan jasa. Yang kedua, pola desa memanjang aliran sungai. Ini simbol sungai yang biasa terdapat pada peta. Jadi penduduknya tinggal di pinggir sungai, terutama untuk mendapatkan pengairan yang cukup kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah pola persebaran desa radial. Radial artinya mengelompok. Terdapat di wilayah gunung. Kenapa dia mengelompok? Karena kondisi fisiknya itu tidak mendukung wilayah tersebut merata permukimannya. Karena di wilayah gunung itu terdapat lembah dan bukit. Ini simbol untuk gunung biasa terdapat pada peta. Yang keempat, bisa dilihat pada gambar, itu pola permukimannya tidak merata. Artinya dia tersebar. Kenapa bisa pola desa itu tersebar? Karena dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air sebagai sumber kehidupan penduduk. Biasanya untuk wilayah D ini, pola perkembangan desa tersebar itu terdapat di wilayah pegunungan Kars atau Kapur. Yang kelima, ini pola persebaran memanjang sepanjang pantai. Berarti untuk mata pencariannya sebagai nelayan. Penduduknya membuat permukiman itu akan mengikuti relief pantai itu sendiri. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai fungsi dan jenis desa. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Terima kasih.